Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulik Dani Ilmanafi, NIM 1837058, kelas C pagi angkatan 18 prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang C kuadrat. Nah, apa sih itu C kuadrat? C kuadrat adalah analisis komparasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi data yang sering diobservasi. Nah, dilambangkan dengan FO, dengan frekuensi harapan yang didasarkan atau hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data selanjutnya disebut dengan frekuensi harapan atau dilambangkan dengan FE. Manfaat C kuadrat yaitu 1. Untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Kedua, untuk menguji kebebasan atau independensi antar faktor dari data dalam kontingensi. Yang ketiga, untuk menguji apakah data sampel itu mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis atau distribusi hipotesis. Uji kecocokan. Uji kecocokan atau Gardner Fit test yaitu hipotesis 0 yang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian sama dengan bersifat umum. Di sini rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat dibagi FE. Catatannya, FO sama dengan frekuensi observasi, FE sama dengan frekuensi harapan. Nah, uji kecocokan model derajat berdasarkan atau DF sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dikurangi 1. Yang dimaksud estimator parameter di sini adalah parameter yang diperkirakan nilainya karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan dengan ini adalah K sama dengan jumlah kategori data sampel, M adalah jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Di sini jika hipotesisnya 0 menyatakan bahwa frekuensi observasi distribusi sama dengan frekuensi harapan, tidak ada parameter estimatornya. Dengan demikian M-nya sama dengan 0. Contohnya, sebuah distributor alat penggilingan padi menjadi pasar menjadi 4 wilayah A, B, C, dan D. Informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut diambil 40 arsip sebagai sampel. Dari 40 arsip tersebut diperoleh informasi yang tertuang pada tabel. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi alat tersebut di keempat wilayah merata. Di sini contoh dari tabelnya. Jawabannya yaitu HO sama dengan distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata. HA distribusi alat penggilingan di keempat wilayah tidak rata. Nilai kritis ini adalah nilai di atas tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu DF sama dengan K min M min 1 sama dengan 4 min 0 min 1. Nilai hitung adalah nilai uji statistik dikali 2 untuk diperoleh secara sebagai berikut. Dengan rumus X kuadrat sama dengan FO min FE kuadrat per FE. Kesimpulannya adalah karena tadi nilai statistiknya kali 2 sama dengan 4 lebih kecil daripada nilai tabel kali 2 sama dengan 7,81. Berarti kita tidak dapat menolak HO bahwa distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata. Di sini ada uji tabel kontingensi. Tabel kontingensi memuat data yang diperoleh dari sampel random sederhana. Baik baris maupun kolom masing-masing terbagi menjadi kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan. Nilai-nilai data yang pada tabel kontingensi merupakan frekuensi observasi atau FO. Apabila banyak baris sama dengan R, banyak kolom sama dengan K, dan besarnya sampel adalah M, nilai frekuensi harapan baris ke-1 dan kolom ke-1 dapat diperoleh dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat dibagi FE. Sedangkan rumus untuk memperoleh nilai kali 2 yaitu S kuadrat sama dengan sigma FO min FH kuadrat per FH. Dengan catatan S kuadrat sama dengan C kuadrat, FO sama dengan frekuensi yang diobservasi, FH sama dengan frekuensi yang diharapkan.
Sekian dari presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.